dalam penentuan satu Ramadan. Karena penentuan satu Ramadan ini adalah perkara yang urgent untuk menyatukan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali bersama kami Pilar Opini Liar dengan informasi lengkap. Alhamdulillah pada kesempatan ini bersama kami saya Kang Abdul dan ada Kang Dedi, Kang Majid serta Kang Yuda. Gimana kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita akan beropini. Nanti teman-teman masing-masing akan menyampaikan opininya, argumennya berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah nih, tinggal menghitung hari kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia ya, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu di negeri kita, di Indonesia wabil khususnya ya, sangat antusias sekali kaum muslimin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sudah banyak nih pawai-pawai, tarhib-tarhib di sana di sini gitu ya. Baik itu di masjid, pesantren, sekolah-sekolah, itu sudah banyak yang melakukan pawai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, yang menjadi opini kita, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah sebuah fenomena ya, para akang-akang, bahwa ketika akan menuju bulan suci Ramadan itu terjadi di kalangan kaum muslimin, terjadi perbedaan tanggal 1 Ramadannya gitu, perbedaan awal bulannya gitu. Nah, ini yang akan kita opinikan dalam kesempatan ini, sehingga nanti para pendengar ya atau penyelaya teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mengambil gitu ya ilmu juga dan juga pencerahan gitu ya, sehingga mana nih yang harus kita ambil dalam menentukan nanti bulan Ramadan tanggal 1 ini. Baik, Kang Dedi dulu ya, Kang. Sebetulnya apa ya yang menyebabkan terjadinya banyak perbedaan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan itu sendiri? Dalam Islam itu sebetulnya gimana sih secara umum ya, secara umum dulu. Bagaimana ketika kita pengen tahu kapan sih tanggal 1 di dalam setiap bulan itu? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi semenjak zaman Rasulullah SAW dulu di Madinah hingga zaman kekhilafahan ya Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, Turki Utsmani, itu tidak pernah terjadi perbedaan menentukan. Jadi tanggal ya sekali itu pernah di zaman Muawiyah. Itu pun karena memang pada saat itu jarak antara satu kota dan kota lain itu sangat jauh, sehingga informasi itu tidak bisa didapatkan secara tepat gitu. Jadi di satu daerah ini sudah ruqyat melihat hilal tanggal 1 ya, hilal Ramadan sudah kelihatan, kemudian pengen menginformasikan ke kota yang ibu kota, itu jaraknya kan zaman dulu transportasi pakai kuda ya. Dengan kuda itu sampai sana udah hari berikutnya. Jadi informasi tidak tersampaikan, sehingga terjadi perbedaan. Itu pun sekali doang itu. Sekali doang. Selebihnya setelah itu tidak ada terjadi perbedaan. Apalagi di zaman Rasul dan di zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak terjadi perbedaan. Mestinya umat Islam itu memang tidak terjadi perbedaan, karena umat Islam itu umat yang satu. Dan buminya satu, bulannya juga satu. Faktanya seperti itu ya. Iya. Namun kenyataannya untuk saat ini memang dan beberapa tahun yang sebelumnya memang di Indonesia itu sering terjadi perbedaan ya, terutama antara ormas besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU. Itu memang sering terjadi perbedaan baik dalam Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha.
Ya, penentuannya. Kok bisa seperti itu? Ya, sebenarnya faktornya sangat banyak. Ya, terutamanya karena ya dunia saat ini kita tidak memiliki pemimpin. Umat Islam tidak memiliki pemimpin yang ditaati gitu. Sehingga umat atau masyarakat umum ya pada umumnya itu mereka berpegang teguh kepada pimpinan ormas mereka atau pimpinan kelompok mereka atau pimpinan partai mereka, karena umat Islam tidak memiliki pemimpin yang ditaati gitu, pemimpin dunia yang ditaati. Padahal umat lain punya gitu. Umat lain punya, namun umat Islam tidak memiliki. Punya. Sehingga beda. Jadi ini yang melatar belakangi terjadinya perbedaan dalam menentukan awal bulan, lebih khusus di bulan Ramadan. Nah, berbagai ormas tadi juga memiliki metode yang berbeda-beda ya. Nah, kali ini kita akan mulai bahas satu persatu metodenya secara umum, sehingga nanti mana nih metode yang bisa kita ambil yang paling kuat dalam menentukan awal Ramadan. Setidaknya ada 2 ya Kang. Secara umum ada 2 metode dalam menentukan awal bulan. Yang pertama adalah dalam metode hisab, dan yang kedua adalah menggunakan metode ru'yat. Oke, kita sudah bagi-bagi nih, ada yang menggunakan ruqyat, Kang Dedi ruqyat global, Kang Majid ruqyat lokal, dan Kang Yuda ruqyat hisab. Nanti tinggal masing-masing memberikan opini. Nggak ada ruqyat hisab ya, hisab ya, menggunakan hisab. Nah, satu-satu dulu, Kang Majid ruqyat lokal nih. Apa nih yang mendasari kira-kira teman-teman itu banyak yang menggunakan, ini mayoritas juga ya, banyak ya. Rata-rata di negeri-negeri Asia terutama Asia Tenggara. Asia Tenggara ini menggunakan ruqyat lokal. Ini maksudnya apa? Ruqyat lokal banyak diterapin di negeri-negeri kaum muslimin, khusus di Asia Tenggara. Baik, untuk ruqyat lokal itu kan banyak sekali yang dipercayai ya di dalam Indonesia ini. Yang pertama itu dari letaknya bulan gitu ya, bulan ya, karena memang dimanapun bulan berada itu ya antara siang dan malamnya kan pasti berbeda di situ kan. Di situ adalah letak ruqyat lokalnya kayak gitu. Jadi secara pengertian dikhususkan di wilayah itu sendiri ya. Misalnya Indonesia nih, ya berarti hanya melihat di sekitar wilayah di Indonesia saja. Ya kan Indonesia kan luas nih, misalkan dari Merauke sampai Sabang gitu ya. Itu kan memang kan intensitas bulan itu kan pasti ada yang penuh, ada yang itu gitu kan. Tapi di ruqyat lokalnya itu salah satunya lihat dari bulan. Terus yang keduanya dilihat dari antara perputaran siang dan malamnya kayak gitu. Kenapa perputaran siang malam? Iya, karena kan itu kan terkait dengan bulan ya. Kalau misalkan kita kan terbagi menjadi 3 nih, WIB, Wita, itu waktunya kayak gitu kan. Jadi kan perputaran itunya kan dilihat dari lokalnya itu. Nah nanti ruqyat lokal itu disinkronkan di setiap daerah kayak gitu. Jadi itulah bulannya lokal. Bulannya lokal. Jadi pada intinya ruqyat lokal itu ya dia hanya berlaku untuk lokal wilayah tertentu. Ya karena kan memang bulan itu kan satu, tapi kan di antara itu kan bilang di Saudi atau di mana itu. Tapi kan intensitas dari bulan itu kan terlihat begitu sempurnanya kan, misalkan di Indonesia kayak gitu. Ya kan? Enggak juga, maksudnya terlihat kayak gitu kan. Kan ruqyat lokal. Ya, itu lebih dipercayai. Oh iya, di sini ternyata sudah kayak gitu. Terus kita kenapa melihat yang lain kayak gitu? Kalau misalkan di sini sudah. Ya terus yang ketiga itu karena adanya hubungan normatif. Maksudnya normatif itu di antara tempat, misalkan kita dekat ke Malaysia, dekat ke Singapura, itu kan normatif. Tapi lebih ke
apa ya tadi lokalnya itu letak normatifnya itu lebih ke Indonesia. Karena Indonesia kan luas dari ujung ke ujung gitu. Itu menurut pendapat kami, saya maksudnya. Oh, pendapat. Paham ya? Ya itu ya. Ini dari Kang Majid tentang rukyat lokal. Pada intinya rukyat lokal ini memang di wilayah tersebut melakukan rukyat ya, mencari bulan lah ya, memburu bulan. Dan ya hanya berlaku di negara itu sendiri gitu. Artinya pun misalnya ketika di Indonesia misalnya tidak terlihat, walaupun di negara lain mungkin nanti ada yang melihat, ya itu berarti udah bukan lokal lagi. Jadi mereka tidak mengambil pendapat yang atau negara lain yang melihat bulan. Meskipun kita tahu bulan itu ya satu gitu. Dalam satu hari ya selama 24 jam juga jumlah waktunya, namun hanya dari perbedaan. Nanti kita akan ini deh dasarnya juga ya. Kenapa sih? Apakah dalam menentukan metode ini masing-masing punya dalil ya, punya dasar sehingga ada. Kita enak nih dalam menyikapinya, dalam menyikapi perbedaan ini tidak saling ribut, saling mengejek, menghina satu sama lain. Yang berikutnya dari hisab nih ya, hisab. Ada ormas besar juga di Indonesia yang menggunakan hisab dalam menghitung menentukan awal bulan Ramadan. Kang Yuda, gimana Kang tentang hisab itu sendiri? Opini antum, silakan. Ya, adanya hisab itu sebenarnya sebagai sebuah dari pembacaan situasi dan kondisi dengan berubahnya zaman dengan semakin majunya teknologi. Ada kelemahan dari rukyat yang tadi disampaikan oleh Kang Majid. Kenapa? Karena misalnya Indonesia itu dekat dengan Malaysia. Ya, contoh misalnya di Indonesia, ya, menurut sidang isbatnya misalnya sudah masuk awal Ramadan. Sedangkan di Malaysia menganggap wilayah Malaysia belum kebagian Ramadan, akhirnya berbeda. Padahal misalnya boleh jadi sekarang kan kita tahu ya, ada rumah orang Indonesia itu pas buka pintu itu keluar itu udah Malaysia gitu, masuk lagi itu Indonesia, tetapi karena pakai rukyat lokal, ya berarti mau nggak mau dia itu ikut Indonesia, walaupun dia itu tempat tinggalnya paling dekat dengan Malaysia misalnya kayak gitu. Itu kan jadi problem. Iya, agak nggak masuk akal ya maksudnya ya. Apa saya berarti kan ada dalilnya nanti ya. Berarti itu bukan rukyat lokal, tapi rukyat nasionalisme. Bukan nasionalisme, ini lebih ke rukyat mandirinya ada dalil. Nanti ada dalilnya. Kita dengerin dulu opininya Kang Yuda ya. Nanti teman-teman boleh menyanggah. Silakan Kang, lanjutin. Iya. Jadi karena kerancuan itu ya, kerancuan beberapa pendapat yang demikian, sehingga ya wajar misalnya tadi ada pandangan bahwa ini bukan rukyat lokal tapi rukyat nasional gitu ya. Jadi memang mendasarkan awal satu Ramadan itu berdasarkan kesepakatan nasional gitu. Walaupun pada faktanya bisa jadi orang yang paling luar dari Indonesia itu belum kebagian, tapi karena belum kebagian bulan misalnya, tapi karena di Indonesia sudah ada keputusan sehingga dia ikut bulan puasa, ataupun begitu juga sebaliknya gitu misalnya. Nah maka menyikapi hal itu dan dengan segala macam perbedaan, para ulama mungkin ya yang melakukan beberapa ya disebutnya itu sebagai ijtihad lah ya. Tapi wallahu alam ini apakah ini memang bisa disebut sebagai ijtihad ya dalam kerangka hari ini ya, sebagaimana kita pahami di pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, bahwa ya ijtihad itu kan dilakukan oleh seorang mujtahid kan ya. Nah, berarti kan yang melakukan mengijtihad sebuah hukum itu berarti kan harus seorang mujtahid. Nah pertanyaannya, pada saat beberapa ulama yang melakukan proses dalam tanda kutip ijtihad itu menjadikan cara menentukan satu Ramadan itu adalah dengan metode hisab, yaitu adalah metode dengan perhitungan bulan.
secara astronomis gitu ya. Kan kita tahu ya, misalnya kita hari ini dari misalnya contoh kalau bulan biasa Januari sampai Desember. Dari mana kita tahu sekarang itu baru masuk bulan Januari misalnya? Ya kan? Itu dari hasil perhitungan secara astronomis. Itu lebih memudahkan dan pasti akurat gitu. Ternyata kan bisa seperti itu. Termasuk ini juga diambil oleh kalangan sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia. Mereka membuat ataupun menentukan satu Ramadan itu adalah dengan hisab, gitu. Yaitu adalah perhitungan secara astronomis. Karena dengan perhitungan secara astronomis itu lebih akurat, walaupun boleh jadi bulan kalau secara kasat mata mungkin tidak terlihat karena hujan, mendung dan sebagainya, gitu ya. Dengan adanya perhitungan astronomis, orang tuh bisa memperkirakan kapan terjadinya ataupun kapan waktu satu Ramadan begitu. Itu sih mungkin ya. Oke, jadi berangkat dari problem masalah bahwa ruqyat itu punya kelemahan kan. Ketika tadi ya dengan fakta misalnya banyak perbedaan, di sini melihat, di sana enggak, padahal masih satu wilayah. Ini yang mana yang benar nih gitu kan. Dan zaman juga semakin berkembang, teknologi semakin maju, pendidikan semakin maju, transportasi juga semakin maju, teknologi semakin maju, semuanya semakin maju. Apa salahnya kita menggunakan teknologi untuk bisa menghitung, dan ketepatannya pun lebih akurat, sehingga itu tadi dengan hal itu bisa menyelesaikan problem-problem yang tadi dikemukakan oleh Kang Beta. Sebelum ke ruqyat global, ada tanggapan dulu nggak nih tentang hisab nih? Iya, jadi memang hisab itu adalah metode yang mungkin sekarang ya, ketika muncul teknologi perhitungan. Sebenarnya astronomi itu udah ada sejak zaman dulu. Tadi disinggungkan tentang penghitungan hari, ya, hari siang malam itu kan berdasarkan peredaran matahari. Sedangkan kalau hitungan kalender Hijriah termasuk penentuan Ramadan itu berdasarkan kalender perhitungan bulan. Perbedaannya di situ ya. Kalau perhitungan matahari itu Samsiah, kalender Samsiah itu bisa ditentukan tuh ya, karena matahari itu pasti gitu. Pasti munculnya. Tapi kalau bulan ya, bulan itu ya kemunculannya itu tidak mesti gitu. Ya, maksudnya bulan itu kan kata Rasul kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Dan itu memang dalam menentukan Ramadan itu atau dalam menentukan bulan dalam Hijriah itu ya, Rasulullah SAW khususnya bulan Ramadan itu menyuruh umatnya itu untuk ru'yat, melihat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, melihat. Ya, jadi harus melihat, ru'yah namanya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat. Berbuka itu maksudnya Syawal, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Karena melihat hilal juga, melihat. Nah, ya, fa in humma alaikum, seandainya terjadi mendung, ya, terjadi mendung ya. Ya, fa akmilu iddatas syuhuri salasina yauman. Maka sempurnakanlah hitungan hari itu 30 hari. Jadi di sini Rasul mengatakan gini. Jadi kalau terhalang oleh mendung, berarti kan bulannya ada di belakang awan misalkan, nggak kelihatan dari mata. Bulannya kemungkinan sudah ada. Tanggal 1 kemungkinan hilal sudah muncul, tapi mata nggak bisa melihat karena mendung. Ya, artinya apa? Ilmu tentang perhitungan itu di situ sebenarnya terpatahkan sih sebenarnya. Kan di dalam hadisnya kalau terhalang oleh mendung, maka sempurnakan. Kan bisa jadi misalkan ini kita ngeliat dari sini nih. Ini mendung, padahal benar udah ada nih. Mungkin gara-gara mendung nggak kelihatan. Mungkin ini Kang, dalam penafsiran dari hadis tadi mungkin terdapat perbedaan kali. Yang dimaksud dengan melihat itu apakah benar harus melihat secara telanjang ataukah melihatnya dari segi perhitungan juga, maksudnya ya dari hadis tersebut gitu loh tafsirannya kalangan ulama.
Ya kalau dari sisi bahasa sendiri ru'ya itu kan melihat. Ya, kalau hisab baru menghitung itu pakai hisab. Memang kemungkinan mereka itu mengambil dalilnya itu dari dari hadis yang lain. Ya, misalkan apa namanya, fa'in, ada di dalam hadis ini dikatakan fa'in humma alaikum faqduru lahu gitu. Kalau seandainya terhalang mendung, maka perkirakanlah. Nah, faqduru lahu, perkirakan itu mungkin diartikan bisa pakai hisab. Tapi zaman dulu, zaman Rasul belum ada hisab, maka kira-kiranya itu di dalam hadis lain itu sempurnakan 30 hari gitu. Itu yang lebih rojihnya menurut pendapat kami gitu. Jadi hisab itu adalah teknologi bagus, perkembangan teknologi sekarang, tapi perkembangan teknologi tidak bisa diambil menjadi sumber hukum syariat. Contohnya, ya ini kalau misalnya dalam pernikahan aja nih, dalam pernikahan kan ada ketika bayi lahir dilahir di dalam suatu pernikahan, ada suaminya, ada istrinya, maka dia kan anak bapaknya, anak suaminya, binnya, ya. Kemudian tes DNA, ternyata tes DNA nggak cocok sama bapaknya, berarti kan bukan anak bapaknya. Tapi dalam Islam tidak, tes DNA tidak berlaku, dia tetap anaknya yang suaminya sahnya, gitu. Jadi teknologi itu menjadi penyokong saja, menjadi penyokong atau penguat suatu keputusan dalam hukum, tapi tidak menjadi sumber hukum. Mungkin dengan adanya hisab, keren, bagus, bisa diperkirakan. Misalkan nanti nih bulan Ramadan ini terjadi hari Senin, itu secara hitung-hitungan hisab hari Senin. Tinggal pembuktiannya adalah dengan ru'yah. Jadi kita tidak bisa menafikan hisab, tetap dipakai hisab, tapi tadi secara standarnya tidak bisa dijadikan sumber hukum, tapi dijadikan penguat. Tapi kita harus melihat ru'yah. Standarannya harus, kalau menentukan Ramadan, karena Ramadan itu hukum syara kan, perintah Allah gitu. Nah sekarang kita ke ru'yah global nih. Ru'yah global nih apa nih yang perbedaannya ya antara ruqyah lokal tadi dengan ruqyah global? Dasarnya apa? Kemudian yang membedakannya di mana? Ya, kalau ruqyah lokal tadi sebagai disebut sama Kang Majid itu, ya sebagaimana Kang Yuda tanggapi, benar. Jadi Indonesia itu kan luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu kan bulannya kadang kalau di Papua kelihatan, di Sulawesi nggak kelihatan, atau di Jawa kelihatan, Sumatera nggak kelihatan. Cuman anehnya orang yang menggunakan metode ruqyah lokal itu, Indonesia luas, terdiri dari 3 waktu, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Tapi ketika salah satu wilayah itu kelihatan, seluruh Indonesia puasa. Padahal ya secara teritori udah jauh tuh, jauh banget, melewatin Brunei Darussalam, melewatin Malaysia. Ya, dulu pernah terjadi Malaysia udah puasa, Indonesia belum gitu, atau Malaysia udah lebaran, Indonesia belum. Jadi pernah terjadi perbedaan padahal dalam satu garis bujur gitu. Garis bujur atau garis lintang tuh? Iya. Ya, garis bujur. Ya, bujur barat dan bujur timur. Garis lintang, bujur barat dan bujur timur. Satu garis bujur nih, lurus nih. Ya, satu garis bujur. Artinya waktunya itu sama. Tapi ternyata terjadi perbedaan gara-gara apa? Ruqyah masing-masing. Malaysia ruqyah sendiri, Indonesia ruqyah sendiri, Singapura bahkan ruqyah sendiri. Padahal satu garis bujur itu harusnya kan sama, mataharinya lewat situ juga, bulan juga lewat situ. Tapi gara-gara bermadzhab ruqyah lokal dan lokalnya itu terlalu lokal sekali, jadinya berubah menjadi ruqyah nasionalisme. Itu lebih kayak mandiri. Mandiri. Iya, karena kan memang di sini kan. Maksudnya mandiri itu apa itu maksudnya itu? Ya sendiri gitu kan. Kalau misalkan nasional kan lebih kayak perbatasan ya. Iya, perbatasan negara. Tapi kan ini kan lebih, kalau misalkan intinya logikanya kalau sudah terlihat, misalkan entah di Jawa, entah di Sumatera, entah di bagian Indonesia manapun itu,
yang masih terletak Indonesia itu berarti udah masuk satu Ramadan. Harusnya kalau memang benar-benar berpegang teguh pada rokyat lokal, Papua kelihatan ya Papua yang Ramadan. Sulawesi nggak kelihatan, Sulawesi belum Ramadan. Harusnya kan udah beda pulau tuh, beda Ya, masalahnya iya. udah jauh. Karena kan memang Indonesia kan seperti halnya kan letak apa? Letaknya sangat luas. Visibilitasnya itu kan luas aja antar Iya. pulau. Ya. Jadi hilalnya itu satu lokal masuk. Kan tadi aku bilang kan masuk garis bujur yang sama kan, matahari lewat situ. Iya sama. Ya. Jadi seharusnya kalau ada negara tetangga misalkan itu Harusnya ikut. ikut. Iya. Kayak Timor Leste misalnya kan, Nah, nempel tuh. Enggak itu enggak itu Brunei, Malaysia juga nempel di Kalimantan. Iya, itu Kok anggaplah bisa beda. Itu anggaplah bagian dari Indonesia lah semua. Iya, ya semuanya sama. Ke atas Vietnam juga sama, itu Filipina satu garis tuh. Ke bawah misalkan Sydney itu Australia sama tuh. Jadi ambigu sih memang. Kalimantan ada 2 negara kan di situ. 3. Ya, tiga kan, ada 3 negara. Tetapi bisa jadi 3 waktu yang berbeda. Puasanya. Berarti nggak lokal banget gitu maksudnya. Lokal nasionalisme. Itu pertanyaannya kenapa masih dipakai di kita? Lah, gimana Ayo. tuh, Bro? Lah kan Kenapa tuh yang iya, maksudnya kita ada apa nih? Ya, jadi kan memang setiap perbedaan itu memiliki ada intensitas bagaimana dia menyikapi tentang ruqyah itu, tentang apa penetapan satu Ramadan itu. Oke. Ah, Nah, sekarang kita ke rukyat global kan. Ya, waktu juga sudah ini ya. jadi Tentang rukyat global Iya, gimana? iya. Seharusnya kembali ke zaman ulama-ulama salaf lah, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak pernah terjadi perbedaan Ramadan. Penentuan satu Ramadan dan satu Syawal. Kenapa? Secara logika aja. Buminya satu, bulannya itu satu. Bulan satu. Maka ketika di belahan bumi manapun terlihat hilal, maka seluruh dunia itu harus satu Ramadan. Sangat masuk akal sekali. Jadi misalkan di Indonesia nggak kelihatan, tapi nanti ternyata di Saudi kelihatan. Berarti memang itu hilalnya Saudi berlaku untuk global seluruh dunia, bukan hanya berlaku di Saudi aja. Itu namanya rukyat global. Dan itu ya justru lebih masuk akal. Secara teknis gimana nih? Misalnya di Indonesia belum terlihat. Berarti belum tentu juga besok belum Ramadan gitu ya. Berarti masih menunggu dulu di wilayah lain gitu. Iya, karena memang jarak antar negara itu, perbedaan waktu antar negara itu kan nggak nyampe 12 jam tuh. Indonesia sama Saudi aja bedanya 4 jam. Ya, nggak sampai 5 jam gitu. Ya, maka memang bisa jadi seumpama di Indonesia belum kelihatan, besok nih hari Minggu besok belum kelihatan. Tunggulah sampai ke yang paling ujung barat yaitu Arab Saudi. Apakah sudah terlihat atau belum? Kalau ternyata di Saudi sudah terlihat dan informasi itu biasanya muncul itu pas jam-jam sahur. Jam 3 itu di sana masih maghrib, ya maghrib di sana, di sini jam 3. Ya, maka ya kita sahur sambil nunggu informasi. Udah persiapan sahur. Ya, kalau ternyata lihat berarti di kita satu Ramadan, kalau belum lihat berarti ya masih bulan Sya'ban gitu. Oke. Sya'ban jadi tanggal 30. Iya. Itu rukyat global. Nampaknya lebih logis ya, teman-teman, lebih logis dan juga masuk akal dan dapat kita terima. Tinggal nanti teman-teman bisa menilai sendiri mau pakai metode yang mana yang berdasarkan tadi penjelasan masing-masing yang lebih kuat. Nah, sebenarnya kita udah di ujung nih Kang. Penyebab dari semua ini bisa terjadi itu apa? Dan solusinya apa nih? Karena kita juga nggak mau ya setiap tahun ribut ini lagi dari kecil sampai beda. sekarang nggak bisa selesai ributnya ini terus gitu loh. Ya,
Nah ini sebenarnya faktornya apa? Bahkan tadi sempat disinggung-singgung nasionalisme lah. Apakah iya itu yang menjadi faktor perbedaan atau apa tadi seperti disinggung kita ini nggak punya pemimpin? Loh kita punya kok kepala negara. Apakah itu ya kategorinya pemimpin kaum muslimin? Dan atau apa nih yang menyebabkan problem ini terjadi dan sehingga nanti ke depan itu tidak terulang lagi, kita bisa seperti zaman dulu lagi gitu, tidak ada perbedaan di menentukan awal Ramadan. Kang siapa nih mau beropini? Kang Yuda boleh. Udah pas ya. Ya ternyata penentuan 1 Ramadan itu tidak hanya ruqyah, tidak hanya hisab, tapi ada yang lain. Apalagi itu. Jadi ada satu berita teman-teman ya, di daerah Gunung Kidul ada sebuah masjid namanya Masjid apa tadi? Udahlah masjid apa lagi ada. Iya, Masjid Aulia sudah diberitakan di TV. Oh, udah. Iya. Sudah melaksanakan ibadah Ramadan dari hari Rabu malam itu sudah tarawih. Wah, Tarawih berarti kemarin kami sudah puasa. Iya, dan kami sudah puasa. Nah, berarti kan ada metode penentuan 1 Ramadan dengan cara yang lain ya. Kita belum tahu tuh sih. Ini kan sebuah fakta fenomena di mana Indonesia yang heterogen itu ternyata menentukan 1 Ramadan juga banyak macamnya. Bahkan kalau nggak salah itu ada penentuan dengan cara apa tuh? Penanggalan Jawa misalnya kayak gitu. Dan ada lagi ternyata versinya gitu. Nah, ini merupakan fakta yang harus kita sikapi nih ya. Kira-kira bagaimana ini Kang Abdul? Iya, kembali ke Kang Edi Kang. Apa penyebab utamanya dan solusinya apa agar ini tidak terulang terus? ya kalau untuk saat ini ya sikap kita itu menyikapi perbedaan ya toleransi ya kan. Ya. Mau nggak mau kan mereka sudah punya pegangan masing-masing kan. Yang hisab punya pegangan masing-masing, yang mereka juga percaya sama pemimpinnya. Yang rukyat lokal juga udah percaya sama pemimpinnya mereka. Rukyat global juga sudah percaya dengan kepemimpinan pimpinan mereka. Nah, kok bisa muncul beda-beda kayak gitu? Jadi memang sudah saya singgung di awal tadi, umat Islam tuh nggak punya pemimpin yang ditaati. Kalau zaman dulu itu punya, itu namanya khalifah. Ya, khalifah itu pemimpin yang wajib ditaati. Ya, jadi umat Islam itu ya di dalam Al-Qur'an disuruh diminta sama Allah, ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Nah, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin ulil amri. Nah, permasalahan sekarang umat Islam itu tidak punya ulil amri minkum. Ya, ulil amri ya. Nah, ulil amri itu apa sih? Ulil amri itu seorang pemimpin dalam Islam yang mengurusi umat Islam dengan menegakkan syariat Islam. Gitu. Bukan dengan menegakkan demokrasi atau menegakkan kerajaan atau monarki atau sosialis, bukan. Maka selain dari pemimpin itu bukan ulil amri. Berarti solusinya ulil amri nih. Yang bisa menyatukan umat Islam cuma satu, ulil amri. Ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu ulil amri di antara kalian, yaitu umat Islam yang memerintahkan dengan syariat Islam. Karena Allah melanjutkan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in ya farudduhu ila Allah wa rasulih. Ulil amri yang ketika terjadi perselisihan di antara umatnya, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berarti kembali kepada syariat. Sekarang nih, secara teknis gimana Kang? Nanti ketika misalnya ulil amri ini sudah ada gitu ya, itu menyelesaikan problem perbedaan ini tuh gimana gitu? Biar maksudnya ya faktanya nanti akan terjadi selesailah masalah ini gitu. Ketika sudah ada ulil amri. Iya betul. Jadi ketika khalifah itu nanti sudah ada, misalkan khalifah dibaiat misalkan, ya sebut saja siapa, Imam Mahdi atau siapa gitu. Ya Imam Mahdi jauh lah. Iya oke lah. Ya. Khalifah lah pokoknya. Kan Imam Mahdi jadi khalifah juga. Ya, jadi nanti ya sang khalifah itu akan membuat aturan perundang-undangan yang wajib ditaati seluruh umat Islam.
Jadi kalau seorang ulil amri atau seorang pemimpin dalam Islam sudah menentukan undang-undang dalam suatu negara, itu seluruh umat Islam wajib taat. Termasuk dalam menentukan. Termasuk ya salah satunya itu dalam penentuan 1 Ramadan. Karena penentuan 1 Ramadan ini adalah perkara yang urgent untuk menyatukan kaum muslimin. Meskipun nanti sang khalifah itu tidak boleh mengambil madhab tertentu dalam mengatur negaranya, nggak boleh. Madhab Syafi'i, misalkan khalifah suka sama madhab Syafi'i, kemudian negaranya diarahkan madhab Syafi'i, nggak boleh. Dalam menentukan undang-undang itu harus yang sifatnya global, madhabnya madhab Islamiyah yang global, mencakup seluruh madhab fikih, sehingga tidak terjadi perbedaan. Nah, kalau terjadi perbedaan yang runcing kayak tadi penentuan Ramadan, maka khalifah baru turun tangan menyatukan dengan membuat peraturan negara. Baru seluruh dunia bisa jadi satu. Karena kalau ada segolongan manusia menyelisih perintahnya khalifah, dia telah bermaksiat kepada Allah. Gitu. Hukumannya berat. Clear, paham sekali, jelas sekali, teman-teman. Jadi tadi sumber masalahnya ternyata ada di perbedaan dalam menentukan ini ya. Satu tadi karena kaum muslimin tidak memiliki pemimpin yang ditaati, sehingga ya masing-masing ya udah mengikuti pemimpinannya di ormasnya masing-masing atau di parpolnya masing-masing gitu. Solusinya adalah kaum muslimin harus punya seorang pemimpin, harus ulul amri. Nah, itu yang akan nanti bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan, termasuk di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencerahkan kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekeliruan yang kami sampaikan. Sampai jumpa di opini-opini berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.